Kali ini aku bakal bahas bagaimana caranya menghadapi cowok cuek. Jadi bagi kamu happy people yang penasaran nih gimana caranya menghadapi cowok cuek, tonton video Niki sampai selesai. Dan bagi kamu happy people yang belum subscribe channel YouTube Niki, silakan untuk diklik tombol subscribe-nya dulu biar kamu bisa mendapatkan update terkini tentang perkembangan diri dari Niki. Oke, happy people. Jadi sebenarnya kasus untuk menghadapi cowok cuek tuh banyak banget ya. Selain kita suka makan hati, terus suka jadi korban perasaan gitu, ya enggak sih? Oke, jadi dilansir di IDN Times, seperti biasa nanti referensi yang aku baca ini bakal ditulis di deskripsi. Yang pertama, yaps, bener banget, kamu itu nggak bisa menggunakan kode-kode. Kalau kamu adalah salah satu wanita yang di muka bumi ini sering menggunakan kode untuk menyampaikan sesuatu pada cowok, wah, kalau buat cowok cuek, dia sampai kapanpun nggak bakal peka, gengs, gitu. Karena dia cuman hanya bisa peka kalau kita ngomong maunya itu apa, gitu. Dia nggak bisa kayak nebak gitu loh isi hati kita kayak gimana. Dan mungkin yang bisa nebak hanya 1 dari 1 miliar laki-laki yang ada di muka bumi mungkin. Jadi pada intinya lo gak bisa kode-kodein dia. Jadi kalau misalnya lo ada rasa marah, rasa gak suka, ada sesuatu yang diinginkan atau disampaikan, lo harus langsung ngomong sama dia. Tidak boleh pakai kode-kode. Nomor 2. Nah, biasanya cowok cuek itu tidak pernah baperan, geng. Jadi mereka itu hanya akan merasakan dan merasa bersalah kalau mereka mendapatkan feedback dari kita. Misal, itu main games terus dan kita tuh ngerasa dicuekin. Nah, setelah itu nanti lo cuman tinggal bersikap seolah-olah lo marah aja gitu. Misal tuh jadi cemberut, lo nggak WA 1 minggu, 1 bulan, tapi jangan sampai setahun juga ya. Ya maksimal 1 minggu lah ya. Dia tuh bakal berpikir bahwa oh mungkin gue salah kali ya, gue tuh udah nyuekin dia gitu. Jadi feedback yang seperti itu yang akan membuat dia itu merasa bahwa dia tuh memiliki sebuah kesalahan. Atau misal lo tuh baper. Nah itu tadi cowok cuek itu kan mereka jarang banget baperan, guys, gitu. Jadi kalau misalnya kita marah-marahin dia, maki-maki dia, mereka tuh biasanya nggak bakal baper gitu. Tapi dia akan merasa bahwa lebih pada sikap gitu feedbacknya. Nomor 3. Nah, gengs, kalau misalnya lo punya cowok cuek, lo tuh gak bisa menuntut dia untuk selalu ada bersama lo gitu ya kan. Atau misalnya dalam 1 minggu tuh harus ketemu seminggu 3 kali, atau misalnya setiap hari. Mereka itu gak bisa dituntut untuk multitasking. Apalagi kalau misalnya dia lagi kerja terus harus sambil dengerin curhatan lo. Udah pasti curhatan lo tuh gak bakal denger. Karena biasanya cowok-cowok cuek itu mereka akan pada fokus satu hal. Kalau lagi kerja ya kerja, kalau lagi main ya main gitu. Bahkan mungkin chattingan lo tuh bakal dicuekin sama dia gitu kalau misalnya dia lagi kerja, kalau misalnya dia lagi sibuk. Karena fokusnya itu bakal sangat-sangat susah terpecah banget. Kalau lagi fokus sama satu hal pasti dia bakal fokus ngerjain. Jadi jangan baper-baper deh ya. Kalau misalnya chattingan WA lo tuh diabaikan. Tapi kalau dia udah menyediakan waktu khusus buat lo, dia pasti bakal seharian itu fokus sama lo gitu. Jadi lo tuh nggak bisa nuntut dia untuk bisa multitasking dalam pemikiran. Atau misal lo nuntut dia untuk aduh aku aja bisa kok chattingan sambil kerja, aku tuh nggak selalu respon gitu. Ya itu kan lo ya kan. Jangan pernah menghakimi orang-orang untuk sama dengan lo gitu. Karena meskipun dia pasangan lo tuh nggak bisa menuntut dia untuk sama dengan kamu. Baca. Pada intinya yang nomor 3 ini lo tuh nggak bisa nuntut dia untuk selalu ada bersama lo. Tapi kan yang penting dia bisa selalu ada kalau dia udah bisa menyediakan waktu khusus buat Kamil. Nomor 4. Nah biasanya cowok-cowok cuek ini tidak pernah bilang-bilang kalau dia sudah melakukan apa yang kamu mau. Kalau misalnya lo pernah menyuruh dia potong rambut, terus dia tiba-tiba udah potong rambut, tiba-tiba ngajakin jalan, tiba-tiba ngajakin keluar negeri, tiba-tiba ngasih duit. Ya tapi yang penting jangan tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan aja kan ya. Pedas. Mereka itu lebih suka memberikan sebuah pembuktian daripada janji. Kayak mungkin cowok cuek tuh kan biasanya orang-orangnya tuh pendiam gitu lah ya.
orangnya nggak banyak omong tapi lebih banyak tindakan. Nah guys, kalau misalnya lo mau ngasih kejutan sama cowok cuek, jangan berekspektasi banyak kalau dia tuh bakal berekspresi. Oh my god. Ya ampun, aku terharu. kaget atau misalnya ekspresi-ekspresi yang memang sudah ada di dalam benak kalian gitu. Tapi tenang aja, di dalam hatinya dia tuh bakal seneng banget. Hanya saja ingat, mereka itu sudah biasa menahan ekspresi sehingga terlihat biasa aja gitu. Kalau misalnya lo tuh bisa melihat dan bisa meneropong hatinya, ya kan, tuh itu tuh hatinya penuh dengan bunga-bunga di taman harum mempesona. Tapi kalau misalnya lo jeli, dia bakal salah tingkah dalam bahasa tubuhnya. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa dia tuh senang gitu. Misalnya lo jeli, lihat deh dari bahasa tubuhnya. Kalau lo jeli, pasti dia bakal salting setelah lo memberikan kejutan. Gue memang belum pernah sih ngasih kejutan sama cowok-cowok cuek, cuman memang biasanya mereka itu kalau seneng itu bisa salting gak jelas gitu loh, kayak tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba melakukan sesuatu yang gak biasa gitu, pokoknya jadi aneh aja gitu. Itu tuh salting-saltingnya mereka tuh kayak gitu. Jadi harus jeli aja sih, lebih detail aja gitu kita merhatiin dari bahasa tubuh dan kelakuannya. Nomor 6, biasanya guys cowok-cowok cuek itu sangat susah sekali mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau misalnya dia memiliki kesalahan, kalau misalnya lo udah tegur, dia pasti cuman akan mengganggu dikit doang gitu. Nah biasanya cowok-cowok cuek tuh cuman ngeliatin doang sih, cuma terus ngangguk aja, nggak bakal banyak omong gitu ya. Namanya juga cuek ya, ya itu tadi mungkin karena kebiasaan menahan ekspresi, jadi ya udahlah simple aja gitu kan dari bahasa tubuhnya. Tapi perhatikanlah dari pembuktiannya itu, seperti yang tadi udah gue jelasin. Tapi yang gue alami sih biasanya kalau udah dikasih tahu, biasanya mereka tidak mengulangi kesalahannya kembali. Jadi kalau misalnya dia udah mengganggu, kalau misalnya dia udah bilang iya, ya udahlah percaya aja. Nomor 7. Nah guys, biasanya kan cowok-cowok cuek itu tidak semua orang paham. Bahkan banyak banget orang yang berpikir negatif sama mereka. Disangkanya jutek, disangkanya nggak merespon, disangkanya antisosial, terus pilih-pilih orang gitu. Nah kalau misalnya lo udah tahu cara menghadapi dia kayak gimana, cara menyayangi dia kayak gimana, cara berkomunikasinya sama dia, cobalah pahami kepada orang-orang sekitar lo. Misalnya keluarga, sahabat, teman, atau orang-orang yang memang deket sama lo, biar mereka itu tidak berpikir negatif gitu. Itu akan lebih menenangkan lo gitu. Jadi itu yang paling penting. Oke happy people, jadi itu 7 cara bagaimana cara menghadapi cowok cuek yang bisa langsung kamu praktekkan sama cowok cuek kamu. Sebenarnya bukan untuk cowok cuek aja sih, ini juga bisa digunakan bagi lo yang memiliki teman yang cuek gitu. Karena biasanya entah cowok atau cewek bisa aja sih lo pakai gitu, terserah lah, kondisional. Oke happy people, semoga bermanfaat. Dan bagi kamu happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kamu bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.